Seperti biasa, saya buka praktek biasanya dari pagi sampai siang, kemudian sore saya buka praktek lagi dari jam 4 sore sampai maksimum jam 8 malam. Tiap hari Rabu dan Jumat. Oke, terima kasih kamu sudah datang. Kamu pasien yang terakhir dari hari ini. Moga-mogahan jangan datang lagi. Kenapa? Kalau kamu datang lagi berarti kamu belum sembuh atau kamu belum bertobat. Tapi kalau kamu sudah tidak datang-datang ya tetap kontak, silaturahmi ada, tapi bukan menjadi pasien ya. Iya, Papi. Oke. Makasih, Papi. Yuk, mari. Selesai sudah hari ini, saya mau istirahat. Tidak tahu-taunya saya pikir sudah saya mau tutup. Datang seorang anak saya yang sering kali saya panggil kakak. Dia muncul kembali. Padahal dia pasien saya sudah lama sekali. Waktu dulu permasalahannya adalah dia sering ganti-ganti pasangan. Bahkan pernah 1 bulan dia mengganti pasangan sampai 7 pasangannya. Kali ini dia datang kembali, saya pikir dia sudah bertobat dan dia akan menjadi anak yang baik. Apalagi pada saat itu saya mengikuti terus-menerus dengan kegiatan dia yang setiap hari saya pantau. Begitu pula saya memberikan suatu solusi dan masukan-masukan secara rohani untuk membimbing dia. Tapi kurang lebih sudah hampir 3 tahun saya tidak pernah berjumpa lagi dan dia menghilang begitu saja. Hari ini saya terkejut. Dia datang dengan permasalahan yang sama. Nah itulah, maka itu orang butuh di maintenance untuk rohani yang secara berkala setiap hari. Jadi gini, Pi. Dulu Terus, kenapa? waktu saya 3 tahun yang lalu, Ya, udah 3 tahun yang lalu ke Papi, terus kenapa? setelah itu saya masih sama, Pi. Kenapa bisa sama? Karena gaulannya masih tetap di lingkungan yang sama. Itu menjadi salah satunya, Pi. Nah, kan Papi udah ngomong waktu itu ya, Papi udah lihat, Papi sudah tahu sekarang apa permasalahan kamu dari sejak tadi kamu masuk pintu. Papi sudah bilang, udah melihat di dalam hati Papi, ini pasti peristiwa yang sama.
Perkenalkan, nama saya Adelia Widya. Saya merupakan karyawan dari perusahaan swasta di Jakarta. Saya saat ini ingin menceritakan pengalaman saya dahulu. Awal mulanya, saya merasa iri dengan teman-teman kantor saya yang didekati oleh banyak pria. Mereka cantik, mungkin itulah alasannya mereka didekati oleh banyak pria. Saya makin lama makin iri, apalagi saya merasa setiap saya suka sama orang, kok tuh orang nggak mau sih sama saya, apa sih alasannya? Nah, dari situ saya pergi karena saya dapat rekomendasi dari seorang teman. Saya mencoba suatu ke tempat yang bisa dibilang agak ada ilmu-ilmu tertentunya. Saya mencoba di situ berbagai cara, yaitu dengan cara mencoba benda pusaka yang dimasukkan ke tubuh saya. Saya tidak mengerti caranya bagaimana, tapi saya merasa setelah itu banyak juga pria yang mendekati saya. Makin lama makin banyak, entah. Ini perasaan saya atau bagaimana, saya merasa senang karena hal tersebut ya. Saya menikmatinya, saya kencan dengan pria satu, dengan pria yang lainnya. Namun makin lama makin kesini, pria-pria tersebut kok makin jauh sama saya. Apa sih alasannya, saya bingung di situ. Apa ini efeknya, saya nggak tahu ya. Setelah itu saya pernah suka sama pria. Tapi pria itu, kita udah jalan berapa lama, pria itu langsung ninggalin saya begitu saja tanpa alasan tertentu. Makin lama hubungan saya dengan beberapa pria, komunikasinya makin memburuk. Nah, dari situ saya mencoba mencari informasi bagaimana cara mengatasi hal ini. Oke, coba ya, Papi lihat dulu ya. Oke. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah yang melebihi dari kuasa-kuasa yang lain. Anak ini terikat dengan adanya segala macam yang masuk ke dalam tubuh dia untuk memikat lawan jenis dia. Kiranya ya Tuhan, biarkanlah ya Tuhan dari kekerasan hati, dari luka batin sejak dia masih kecil, dan dari bully yang dia terima pada waktu dia kecil. Hari ini Kau hapuskan semua daripada apa yang menjadi pribadi dia yang mengikat dari dia hari ini ya Tuhan. Biarkanlah hari ini Kau cabut semuanya. Begitu pula ada rasa kebencian yang dia simpan kepada ayahnya sendiri ya Tuhan. Hari ini dia bisa memaafkan daripada ayahnya ya Tuhan. Begitu pula peristiwa daripada seluruh keluarga. Ya, pada saat saya melihat daripada wajah si kakak, padahal dia dulu saya sudah menganggap anak saya sendiri untuk saya bimbing. Dengan adanya kekacauan daripada pikiran dan jiwa, terutama daripada pergaulan yang dia tidak bisa menghindar atau menjauh dari pergaulan yang lama, dia terjun kembali. Saya melihat daripada tatapan dari wajah, raut muka, dan kelihatan sekali matanya tidak bersinar. Ngomongnya pun juga seperti orang malas-malesan. Akhirnya yang terjadi apa? Semua lawan jenis menghindar dari dia. Dia pun bingung. Kenapa?
Dulu dia sangat mudah sekali mempermainkan daripada pria-pria yang mendekati dia. Tapi kini yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan dia pernah jatuh cinta dan 2 kali dia jatuh cinta dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah dia ditolak, disia-siakan, bahkan disolimi. Nah, apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu. Tapi saya tidak mau langsung berbicara kepada dia. Biar dia sendiri, si kakak ini yang menerangkan apa yang terjadi dan lain-lain, supaya hati dia menjadi lega. Sebab kalau kita bertanya, dia seperti dihakimi atau didoktrin untuk dia mendengar. Tapi kalau dia unek-unek dia, semuanya dia keluarkan, ada suatu pelepasan dari jiwa dia, tekanan jiwa dia itu yang akan mengalir pada saat itu. Bahkan biasanya seorang seperti ini pada saat mengeluarkan semua isi hati, dia sering menangis, bahkan ada sesuatu yang ada penyesalan, ingin dia bertobat atau merubah daripada karakter yang kurang baik ini. Pertemuan dengan Lilis hari ini bukan hanya dari syuting saja. Engkau yang menuntun dia untuk dia kau sembuhkan dari batin-batin ini ya Tuhan. Sehingga dia selalu trauma dan dia selalu takut malah mendekati dari lawan jenis ya Tuhan. Karena latar belakang dia yang selalu dia simpan. Meskipun ada orang tua angkat dia dari adik bapaknya ya Tuhan, yang melindungi dia. Tapi ada suatu kedamaian yang keinginan dari hati yang ingin dia menjadi suatu keluarga yang utuh ya Tuhan. Tolonglah hari ini ya Tuhan. Kau sembuhkan dia dari luka batin pribadi ini. Bukan daripada acting saja, melainkan dari luka batin yang Tidak mudah mengatasi pasien yang mempunyai kasus seperti ini. Dan ini sangat jarang terjadi kepada pasien-pasien saya. Tapi apakah ada? Ya kurang lebih 20-25%. Banyak sekali orang yang dikuasai oleh kuasa gelap. Nah itu biasanya adalah kelemahan dari imam, yang sehingga iman dia cari Tuhan yang lain, bukan Tuhan kita. Nah disinilah dia dikuasai oleh kuasa gelap itu sendiri yang menempel dari jasmani dan rohani dia dan jiwa dan pikiran dia. Saat itu saya mencoba berkonsultasi dengan Papi Kokon. Saya menceritakan pengalaman saya, masalah saya, dengan masalah yang soal saya gak bisa dekat dengan pria satupun, maupun masalah saya yang dengan menggunakan benda pusaka tersebut. Kemudian saya didoakan oleh Papi Kokon, dia mendoakan saya, kemudian badan saya itu terasa aneh ya, kepala saya serasa terbang melayang, kemudian bibir saya terasa panas, sakit, dan pinggul saya itu terasa ditimpa oleh batu yang kemudian lama-lama mulai ditarik, cuma rasa sakit ini tetap terasa. Dan kemudian saya buka mata saya kan, saya melihat Papi Kokon juga mendoakan saya, tapi dia mendoakan saya sampai dia batuk-batuk dan ingin muntah. Saya sangat khawatir saat itu. Saya melihat Papi Kokon seperti itu dan saya harus menahan rasa sakit, saya tidak tahu harus bagaimana. Cuma saya tetap tahan, saya tetap mendengarkan doa dari dia. Saya mencoba melakukan apa yang dia sebutkan, mencoba menyebut nama Tuhan saya. Kemudian setelah itu, panas di bibir saya mulai berkurang. Kemudian bibir saya juga sudah mulai terasa enak. Walaupun masih terasa perih-perih, saya mencoba bertahan, entah itu berapa lama. Cuma sesaat beberapa lama kemudian, saya merasa langsung menjatuhkan diri badan saya di sofa dan saya kehilangan kesadaran saat itu. Yesus, hari ini ada suatu mimpi dia yang disini dia akan berusaha daripada pekerjaan yang dia ingin rintis dan kelihatan itu bermain dengan tangan ya Tuhan. Tolonglah suatu keterampilan yang ada yang dalam mimpi dia ingin membuat sesuatu seperti suatu barang-barang seni ya Tuhan, dari kerajinan tangan dan lain-lain. Tolonglah ya Tuhan hari ini biarlah Engkau wujudkan daripada mimpi dia, dan kini segala sesuatu yang kalau dia pendam dan lain-lain hari ini Kau lepaskan dan biarlah dia tertidur bersama dengan Tuhan.
Ya, pada saat saya tadi membuka pintu, saya sudah merasakan sesuatu getaran yang ada pada tubuh si kakak. Pasti ini ada kuasa gelap yang menguasainya. Karena kalau orang biasa tidak menguasai atau dikuasai oleh kuasa gelap, kita akan melihatnya menjadi kita teduh hati kita, dan kita melihat mata dia bersinar, sehingga pada saat itu kita tidak merasakan apa-apa. Akhirnya setelah dia menguraikan apa yang terjadi, mulailah saya berdoa menurut kepercayaan saya. Tetap pasti saya menuju kepada Tuhan kita yang Maha Esa untuk menolong dia dan untuk mengeluarkan kuasa gelap yang mengikat dari diri dia. Nah, saat saya memulai, tidaklah mudah. Ada suatu serangan yang terjadi pada diri saya, terutama kalau pada saat saya menolong, itu pasti ulu hati saya seperti kayak ditusuk oleh jarum. Nah, disitulah ada suatu pertentangan, ada sesuatu pergolakan dan perkelahian yang benar-benar siapa yang kuat, itulah yang akan menang. Jadi tidak mudah untuk menaklukkan dari kuasa gelap. Yang diperlukan adalah iman kita yang kuat, percaya dan bertumpu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menyelesaikan. Kita hanya sebagai mediasi saja, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan kita yang menyembuhkan. Nah, saat saya menterapi, saat saya mendoakan, ada sesuatu hawa panas di tangan saya yang luar biasa, dan ini saya selalu ditusuk dengan sakitnya luar biasa. Tetapi dengan mengucapkan, menyebut nama Tuhan untuk melindungi daripada jiwa dan raga saya, akhirnya dia tadi Anda lihat sendiri sampai pingsan. Nah, itu memang biasanya seperti itu, dan pada saat dia pingsan, saya ada merasakan dan dia pun merasakan seperti ada sesuatu raga yang tertarik daripada tubuh dia, sehingga ada sesuatu yang lentur seperti kita lemas sekali. Nah, itulah salah satu kuasa gelap pada saat itu meninggalkan daripada jasmani dan raga kita. Nah, untuk itu kita lihat lagi nanti bagaimana penyembuhan dari si kakak ini. Ya, Anda lihat saya berkeringat pada saat saya mendoakannya. Ada sesuatu kekuatan yang memang harus dibentengi dan dipagari dari si kakak ini. Setelah itu perlahan-lahan saya katakan kepada dia untuk mempelajari daripada iman dia sendiri, sebab semua kuasa gelap bisa ditaklukkan dengan kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan kita. Nah, perlahan-lahan dia berjanji, dia ingin mengubah daripada diri dia sendiri dengan pertobatan dia, dan dia ingin ibadah sesuai dengan kepercayaan dia, dia berpuasa dan lain-lain. Maka pada saat itulah sudah mulai timbul adalah suatu aura pancaran sinar yang bisa membuat lawan jenis dia tertarik kembali. Karena kalau ada sesuatu pengakuan daripada dosa kita untuk kita melakukan hal yang baik lagi, Tuhan itu selalu membuka pintu maaf dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah diri kita yang dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, disinilah Anda lihat pancaran matanya, Anda lihat sudah berbinar-binar. Biasanya orang kalau yang berbinar-binar pancaran ada auranya itu seperti ada bening air yang terlihat sesuatu sinar dari matanya itu sendiri. Dan dia mulai bisa tersenyum, tidak kusut seperti tadi yang Anda lihat. Nah, itulah, tapi jangan memulai lagi. Dan selalu ini tidak mudah. Dan sering sekali ada godaan-godaan yang selalu menghantui dari kita. Kenapa? Iblis tidak suka kepada orang yang bertobat. Dia pasti akan mencoba lagi. Nah, disinilah kekuatan iman perlu dijaga setiap hari. Ya, kamu tahan. Ya, kamu tahan. Yuk. Iya, ini lagi papi cabut semua yang ada yang di dalam tubuh kamu. Yuk, yang di pinggul juga ya. Nah, papi cabut yang di pinggul ya. Dalam namamu itu, mencabut segala macam benda asing yang dia pakai yang bukan dari di bibirmu ya. Dengan kuasa Tuhan,
segala sesuatu kuasa gelap yang ada di dalam tubuh dari anakku ini yang namanya Abel. Engkaulah yang mencabut dan menyempurnakan daripada kenormalan dia sendiri, terutama dari jiwa dan raga dia. Hari ini tidak ada lagi kuasa gelap yang menghantui dan menempati daripada tubuh jasmani dia. Dan mulai hari ini kau bukalah semua aura rohani dia yang bersama denganmu, bukan dengan kuasa-kuasa gelapnya. Biarlah dia mempunyai pancaran yang luar biasa dengan menyebut namamu ya Tuhan, menyebut namamu ya Tuhan, dengan menyebut namamu ya Tuhan. Bangun nak, bangun. Ayo bangun. Ya, bangun. Apa yang kamu rasain? Ada sesuatu apa? Pas papi tadi terapi itu semua. Aku merasa ada yang kecabut tapi nggak tahu apa ya Ria. Ya memang seperti tadi dari bibir kamu kiri dan kanan, memang kamu waktu itu pasang Sakit banget Pi. pasang sesuatu di bibir kamu kiri dan kanan, ya? Iya Pi. Di pinggul juga. Nah itu apa? Terasa kan dari tadi cabut Sakit itu? banget Pi. Sakit. Nah sekarang sakit apa enggak? Coba. Enggak. Nah, ya udah ya. Ingat, jangan mengulang lagi. Ini yang udah kedua kali. Kamu tobat benar-benar karena Tuhan sayang kita, sayang Abel, sayang papi juga. Kalau jalan yang benar, niat yang benar, pasti kamu dibukakan jodoh dengan nanti calon kamu yang baik. Amin Pi. Ya. Nah, oke lah ya. Saya memberikan tips and trik bagaimana menaklukkan daripada kuasa-kuasa gelap itu, dan kita jangan terpengaruh oleh kuasa-kuasa gelap tersebut. Banyak sekali hal manusia itu, kalau ada himpitan hidup, ada permasalahan, dia selalu atau banyak kegagalan atau putus asa, seringkali mencari Tuhan yang lain sehingga kuasa gelap menguasainya. Karena apa? Dia hanya memikirkan kenikmatan duniawi, fasilitas duniawi. Mereka lupa bahwa yang kita bawa saat kita menghadap Tuhan kita hanya amal dan ibadah kita sendiri. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu orang seringkali tanpa disadari, seringkali memuja daripada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah melenceng daripada ajaran agama kita. Ada yang suka yang namanya ngepet, yang namanya disebut ya akhirnya berupa menjadi babi ngepet atau monyet atau harimau dan lain-lain. Ada juga yang menyimpan benda-benda di saku, di dompet atau dikalungkan dan lain-lain dengan suatu hal-hal dari tanah kuburan atau dari tulisan-tulisan yang katanya mengandung ilmu kebal. Bahkan ada benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh atau yang kita sering sebut adalah susuk. Dan ada juga pada saat itu saya pernah menolong orang yang dimana pada saat saya menolong itu keluar paku karatan, silet, terus kemudian rambut daripada buntut kuda, dan masih banyak lagi benda-benda yang bisa masuk ke dalam tubuh karena kuasa gelap. Nah, bagaimana kita membentengi dari kuasa gelap itu sendiri? Ya tentu saja kita biasakan setiap hari berdoa, mengikuti ibadah, bahkan seringkali harus diselingi dengan puasa. Tetapi yang paling penting bukan itu saja yang kita tampilkan, tapi hati dan jiwa yang bersilah, itulah yang menyebabkan ibadah kita diterima. Karena banyak sekali orang memakai topeng, banyak sekali orang ada kegiatan di ibadah yang luar biasa, sampai ayat-ayat suci pun dihafal luar biasa. Tapi pulang ke rumah keluarganya tidak bahagia, dia selalu tidak ada komunikasi dengan anak, arogan, bahkan dia bisa bergosip terus-menerus. Pulang dari rumah ibadah dia bergosip, di dalam rumah ibadah pun dia bergosip. Nah inilah, maka itu sering sekali kuasa gelap itu masuk ke dalam diri manusia sehingga menguasai dari semuanya, dan kuasa gelap itu akan tetap bercengkeram di dalam tubuh kita kalau kita sendiri tidak menolaknya. Tidak ada yang lebih kuat dan lebih sempurna, hanya Tuhan yang harus bernaung daripada raga, jasmani dan rohani kita. Dengan kuasa Dialah maka semua tidak akan bisa menempel pada tubuh kita. Percaya, jangan selalu putus asa, tetap berdoa, tetap berusaha, karena segala sesuatunya rezeki tidak akan tertukar. Kemudian waktu Anda juga menikmati dari kebahagiaan itu hanya milik Anda pribadi. Jadi mulailah hari ini memandang orang semua adalah baik. Sebab kalau Anda memandang semua orang baik, maka hati Anda menjadi baik. Saya senang karena beberapa hari ini
hal ini bisa membawa dampak yang positif bagi saya karena sekarang saya bisa kembali berinteraksi dengan teman-teman lama saya maupun teman mau pria maupun wanita dengan baik. Dan mungkin saya ingin beri beberapa nasihat bagi teman-teman yang di luar sana mengalami hal yang sama dengan saya maupun sedang menjalani kehidupan yang tidak baik dengan jatuh dalam kuasa kegelapan tersebut. Saya berharap teman bisa kembali di jalan yang normal karena apapun kuasa kegelapan tersebut akan membawa dampak negatif bagi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Papi Kokon, terima kasih untuk Tuhan dan teman-teman sekalian. Yuk, minum Abel. Papi biasanya kalau di rumah dari sejak munculnya teh yang di dalam kotak ini ya, selalu bilangnya teh kotak itu, apalagi yang teh sugar nih. Papi selalu minum ini. Seger lagi. Nah, apalagi kamu tadi kan habis pingsan dan lain-lain. Yuk minum deh. Makasih ya, Iya, Pi. Yuk kita minum. Bareng-bareng dong, Pi. Iya. Nah, ini kenapa saya minum teh kotak, apalagi yang less sugar? Ya salah satunya aja lihat kesegarannya alami. Jadi berasa benar-benar seperti pucuk daun yang benar-benar baru direbus begitu. Jadi kayak nggak ada bahan-bahan yang lain kecuali rasa tehnya sendiri. Berasa sekali. Coba kita Cobain minum. Yuk. Tuh kan? Lega. Lega ya, enak ya, adem ya. Kesegaran alami yang ada di dalam teh kotak menyebabkan dia menemani Anda di tengah keluarga Anda dan di perjalanan Anda. Bila mana Anda lelah dan letih dan lesu, minumlah teh kotak. Dia segar alami, selalu bersama Anda setiap hari dimanapun Anda berada. Tidak terasa bahwa di ujung pertemuan kita pada acara penyembuhan dan pelayanan serta berbagi kepada kepedulian, kasih kepada sesama sudah akan berakhir. Tetapi tentu saja saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Eljon yang selalu dengan setia menantikan kegiatan acara ini. Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan ini adalah bagaimana pada saat kita berdoa harus berfokus sehingga kita kusuk dan bisa mendapatkan suatu ketenangan jiwa antara pembicaraan kita dengan Tuhan kita. Yang pertama, biasanya itu adalah apakah pada saat berdoa itu Anda itu dari hati atau hanya sebagai kewajiban? Sebab kalau sebagai kewajiban itu akan menjadi rutin sehingga Anda hanya mengucapkan doa tetapi jiwa Anda tidak ada. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini adalah suatu hal yang saya perlu isi di dalam jiwa, maka doa itu tidak akan beralih kepada pikiran-pikiran yang lain. Dulu juga saya seperti itu. Saya berpikir bahwa saya ke tempat ibadah, saya berdoa, yang penting saya baca, bacaan dari doa itu semua sudah selesai. Tapi apa yang terjadi? Tetap saya tidak mendapat ketenangan, tidak mendapatkan keteduhan, gelisah, bahkan suka-suka emosi berjalan yang kurang baik. Nah, tetapi setelah saya mengerti, jadi sebelum saya berdoa, saya selalu tarik napas dulu, saya sebutkan nama Tuhan saya, kurang lebih 3 kali dengan kusuk sekali. Jadi saya contoh ya, Allah, Allah, Allah. Kelar saya mengucapkan itu, terus saya diam sejenak, saya katakan, bimbinglah saya agar saya bisa berbicara dengan Engkau
secara kusuk dan penuh dengan hikmat yang kau berikan pada saya. Barulah saya berdoa. Dan ingat, berdoa nggak perlu panjang-panjang. Nggak semua doa, nggak semua ayat, semua dibaca. Tuhan tahu apa yang ada di isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Serahkan kepada Dia, maka doa Anda akan terjawab. Oke, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua dari sahabat-sahabat Eljon. Berarti pertanyaan ini adalah usia 35 tahun, dia risau, dia belum punya pasangan. Secara khusus ini laki-laki. Biasanya yang sering kali risau adalah wanita, tapi kali ini laki-laki. Nah, dia bertanya apakah dia harus ke komunitas dan lain-lain. Poinnya cuma satu, saat Anda memilih pasangan, jangan menu restoran yang Anda keluarkan. Karena terlalu banyaknya makanan sehingga Anda mempunyai syarat yang terlalu banyak untuk memilih menu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda tidak akan mendapatkan pasangan itu yang sesuai dengan Anda. Anda lihat, semua orang yang berjodoh rata-rata tidak pernah sesuai dengan apa yang dia minta. Karena apa? Manusia dipersatukan oleh Tuhan adalah untuk saling melengkapi, bukan karena keinginan dia yang harus sama. Mana ada orang yang punya sifat suami istri yang sama? Tidak akan. Dan itu biasanya akan bubar, ya, tidak akan langgeng. Nah, jadi tolonglah sekarang, jangan memilih daripada apa yang Anda inginkan mengenai itu. Yang paling penting adalah harus punya iman. Itu dulu, harus bersahaja. Karena penampilan cantik dan ganteng bukan jaminan bahwa orang itu bisa bahagia. Kekayaan juga tidak bisa membuat suatu kebahagiaan. Tetapi bagaimana keselarasan saling mengisi, itulah yang menyebabkan Anda bisa dapat jodoh dengan mudah. Nah, apakah perlu ke komunitas? Ya harus. Kalau Anda diam di rumah, ya siapa yang tahu bahwa Anda masih bujangan. Tembok saja tidak geser ke Anda, apalagi manusia. Ya, jadi apa? Ya harus banyak ke komunitas. Ya, banyak bergaul, banyak eksis, tapi bukan kesombongan, melainkan apa? Kegiatan-kegiatan positif boleh saja, ya, di-share, di-upload, di YouTube dan lain-lain untuk menyatakan bahwa apa? Pergaulan Anda buka sehingga orang lain akan melike dan lain-lainnya, menjadi suatu komunikasi yang dua arah buat Anda. Selamat mencoba, saya percaya Anda setelah mendengar ini, Anda dapat jodoh. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga adalah orang yang tidak bisa menabung sehingga boros dan hal-hal yang tidak diperlukan dia beli atau dia hambur-hamburkan dari uang-uang tersebut. Meskipun keuangannya terbatas, tapi dia seringkali juga menghambur-hamburkan uang ini kepada benda-benda atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana Anda mengenang untuk memberikan balas jasa kepada orang tua. Itu sangat diperlukan. Sehingga sampai kapan Anda ada kesempatan untuk membalas daripada jasa orang tua. Kedua, kepada orang-orang yang Anda sayangi, Anda akan mewujudkan apa? Yang ketiga adalah Anda memikirkan masa depan Anda. Apakah selama hidup Anda tidak pernah mengalami daripada permasalahan atau musibah? Apakah Anda selalu sehat? Nah, bagaimana kalau Anda tidak ada tabungan pada saat Anda mendapatkan suatu musibah atau permasalahan yang membutuhkan uang yang sangat banyak? Atau Anda paling penting adalah apa? Mulailah dari sekarang Anda rajin datang ke panti-panti asuhan, panti lansia, kepada orang-orang kaum duafa dan lain-lain. Anda lihat, apalagi di panti asuhan, ada seorang bayi, seorang anak dan lain-lainnya, tidak ada orang tua sama sekali. Bagaimana dia harus hidup dan bagaimana dia harus eksis dan bagaimana dia harus dicintai
Padahal pengasuhnya dan lain-lain harus mencintai sebegitu banyaknya anak-anak. Kalau kita di keluarga sendiri paling mencintai satu, paling banyak ya 12 orang seperti itu. Tapi dari satu orang tua, dari ayah dan ibu satu pasang. Tapi kalau dia bagaimana? Nah, kalau Anda sudah ada kelimpahan seperti ini, yang paling penting di dalam hidup ini adalah penuhi kebutuhan. Jangan selalu mencari dan memenuhi keinginan. Karena keinginan tidak pernah terpuaskan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung daripada perjumpaan kita dari yang namanya acara program penyembuhan dan pemulihan daripada jiwa, raga, dan mengusir daripada kuasa-kuasa gelap. Hari ini adalah suasana yang tidak nyaman, pertanyaan itu mengenai di lingkungan pekerjaan. Sehingga kita merasa kalau di pekerjaan tidak nyaman, kita akan tetap bertahan atau kita akan keluar dari pekerjaan itu. Tapi perlu diingat, pekerjaan tidak mudah. Dan kalau kita pindah pun, dimanapun juga akan selalu timbul permasalahan. Karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau cocok, kalau tidak cocok, Anda mau pindah lagi. Kapan karir Anda, kapan keterampilan Anda bisa diketahui orang kalau Anda pindah terus. Dan bahkan itu kalau seorang perusahaan melihat daripada karyawan yang sering pindah tempat kerja, kredibilitas nama daripada orang tersebut akan menjadi buruk. Kenapa? Dia tidak loyal atau dia tidak berprestasi di dalam perusahaan. Sehingga setiap kali masa percobaan 3 bulan, dia pindah lagi. Berarti apa? Dia tidak mempunyai sesuatu kelebihan dari perusahaan yang pernah dia kerja. Ingat, bukan banyak tempat kerja Anda berarti tambah pengalaman. Tetapi dengan adanya Anda loyal kepada suatu perusahaan, maka keahlian Anda di dalam bidang pekerjaan Anda akan bertumbuh dan akan menjadi basic dan akan menjadi suatu kekuatan buat Anda dibidik oleh perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya kita mau menyesuaikan diri dengan keadaan? Anda selalu berpikir adalah semua manusia baik. Anda dimasukkan ke dalam lingkungan pekerjaan itu bukan suatu kebetulan. Anda ingat bahwa ada sebuah ayat yang menyebutkan setiap langkahmu ada Tuhan di sampingmu. Berarti saat Anda di tempat kerja itu bukan sembarangan. Tuhan yang menaruh kamu di dalam pekerjaan itu. Berarti apa? Anda lengkapilah dari yang namanya kekurangan-kekurangan dari ketidaknyamanan itu. Anda membentuk diri. Karena kalau orang baik, dia akan menjadi baik di tempat manapun juga yang dia ditempati. Bahkan yang buruk pun kalau ada orang baik, dia bisa mempengaruhi yang buruk menjadi baik. Maka itu jangan berhenti menjadi orang baik. Jangan lihat rumput tetangga lebih indah. Karena apa? Pekerjaan di mana saja sama. Yang paling penting adalah Anda mengimani dan mengamininya. Selamat mencoba dan Anda pasti betah di tempat pekerjaan Anda. Tanpa terasa, pertemuan dalam kegiatan acara pemulihan bersama Papi Kokon sudah berakhir. Bila mana Anda ingin mempunyai permasalahan daripada penyakit jasmani rohani dan kuasa-kuasa gelap yang mempengaruhi dari Anda bisa kirim pertanyaan-pertanyaan Anda di Instagram eljon.tv dan saksikan penayangan acara pemulihan Medical Forum Eljon TV setiap hari Minggu jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Saksikan bersama dengan Papi Kokon. Sampai jumpa di lain kesempatan.